Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tayangan pembelajaran Belajar dari Rumah bersama Wani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ilmu yang kita raih menjadi berkah. Oke. Baik, pada kali ini anak-anak kelas 3 akan mempelajari tema ke-1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, khususnya pada pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah pertama, Ananda dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Lalu, dapat menentukan penjumlahan dengan benar dan memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Nah, Ananda bisa simak gambar berikut. Ini adalah contoh gambar dari Udin ketika masih bayi, kemudian menjadi balita, semakin besar, sampai sekarang menjadi kelas 3. Nah, kalau kita lihat, Udin mengalami pertumbuhan yang asalnya badannya kecil, tumbuh semakin besar, begitu ya. Selain mengalami pertumbuhan, Udin juga mengalami perkembangan. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Ketika masih bayi, Udin tentu belum bisa melakukan banyak kegiatan. Udin masih harus selalu digendong oleh ibunya. Kemudian berat badannya juga masih ringan. Biasanya kalau bayi sekitar 3 kilo atau 4 kilo begitu ya. Nah, kemudian semakin besar tumbuh Udinnya, lalu akhirnya Udin bisa merangkak. Ya, berat badannya semakin bertambah, kemudian badannya juga menjadi semakin tinggi, dan perkembangan yang dimiliki Udin sekarang yang asalnya hanya bisa digendong oleh ibunya, sekarang berkembang menjadi bisa merangkak. Subhanallah ya, Allah Maha Kuasa menjadikan makhluknya bisa berkembang dengan baik seperti ini. Begitupun dengan Ananda sekarang yang sudah menjadi kelas 3. Dulunya pasti sama menjadi bayi dulu ya, dengan berat badan yang sekitar 2-3 kilo, kemudian tumbuh semakin besar, akhirnya ini merangkak. Nah, akhirnya semakin bertambah lagi usianya, Udin menjadi bisa berdiri. Dan ini mau belajar berjalan, tapi masih dibantu dengan ibunya, begitu. Sehingga pertumbuhan yang muncul pada gambar ini adalah pertama, berat badannya yang asalnya masih kecil, masih 3 kilo, sekarang ini menjadi bertambah gitu ya. Ketika sudah merangkak begini, bisa jadi berat badannya antara 8 kilo atau sampai 9 kilogram gitu. Kemudian semakin besar lagi, yang tadinya bisa merangkak, sekarang mau belajar berjalan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan Udin? Nah, ketika masih bayi, Udin masih minum susu melalui dot dan dipegang oleh kedua tangannya ini ya. Kemudian semakin besar, Udin bisa makan menggunakan sendok dan garpu gitu. Duduknya pun sekarang sudah di kursi, berbeda dengan masih balita begini ya, di bawah 5 tahun. Jadi
duduknya masih di bawah, belum aman untuk duduk di kursi. Karena kalau misalkan masih kecil begini, didudukan di kursi belum seimbang, itu bisa jatuh, ya berbahaya. Jadi tadi jenis makanannya pun yang asalnya masih seringnya susu, belum bisa makan makanan yang berat seperti nasi begitu. Nah, semakin Udin tumbuh menjadi semakin besar, tidak hanya susu yang dikonsumsi atau yang dimakan oleh Udin. Ini ada nasi, ada telur, ya berbagai macam. Bahkan minumnya pun sekarang tidak memakai dot, tapi sudah di gelas begitu. Sehingga setelah Ananda menyimak tayangan tadi, contoh pertumbuhan yang dialami oleh Udin, nanti Ananda coba mencari tahu dari ayah dan bunda tentang perkembangan dan pertumbuhan Ananda sejak lahir sampai sekarang, sampai kelas 3. Misalkan Ananda mencari informasi dari ayah dan bunda tentang berat badan dan tinggi badan ketika lahir, begitu. Lalu tentang misalnya kapan bisa merangkak, pada usia berapa bulan, begitu. Lalu mulai belajar berjalan dari usia berapa bulan, begitu ya. Nah, jadi Ananda coba tanyakan kepada ayah dan bunda terkait pertumbuhan dan perkembangan yang Ananda alami sejak lahir sampai sekarang, sampai di kelas 3. Nah, jadi misalnya Ananda menuliskan pertanyaan-pertanyaannya seperti ini gitu. Misalkan yang pertama, karena anak Bu Ani namanya Faiza, jadi bisa diberi contohnya seperti ini. Berapa berat badan Faiza saat lahir? Nah, kalau misalkan Ananda namanya siapa, begitu ya, lalu dituliskan tadi berat badan saat lahir, kemudian berapa berat badan ketika usia sekarang kelas 3, lalu kapan Faiza bisa duduk sendiri, kapan Faiza bisa membuka buku, begitu. Jadi banyak hal-hal lain yang bisa Ananda tanyakan dan didiskusikan bersama ayah dan bundanya terkait pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Ananda dari lahir sampai sekarang kelas 3. Nah, lalu sekarang di sini ada Edo, di sini ada contoh Edo. Ketika masih bayi, Edo memegang botol dot untuk meminum susu. Biasanya kalau masih bayi begini kadang suka masih lepas begitu ya, karena belum begitu kuat untuk memegang botol dotnya begitu. Jadi tenaganya juga masih terbatas. Nah, tetapi ketika Edonya semakin besar, tadi sudah tumbuh semakin besar, berat badannya pun bertambah, tinggi badannya bertambah, makanannya pun jenisnya menjadi semakin beragam, sehingga tenaga yang dimiliki Edo pun semakin besar. Nah, akhirnya ketika sudah sebesar ini, Edo ketika memegang minuman gelasnya itu sudah dibilang semakin jarang untuk terjatuh si gelas minumannya, karena Edo sudah bisa memegang dengan lebih kuat dibandingkan saat masih bayi, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan bahwa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan, kalau pertumbuhan itu berarti secara jelas bisa kita lihat dan bisa kita ukur, begitu. Tadi kan berat badan ketika masih bayi, kemudian sekarang kelas 3 kan ada perbedaan ya, semakin tumbuh semakin bertambah. Nah, itu berarti ciri pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan itu memang bisa dilihat tapi tidak bisa diukur. Misalkan tadi yang asalnya masih bayi hanya bisa digendong-gendong saja, lalu semakin besar bisa duduk sendiri, bisa merangkak, berjalan, bahkan sekarang sampai semakin besar kelas 3. Nah, itu kan berubah banyak ya. Nah, tetapi perubahan itu kan tidak bisa diukur dalam artian berapa kilogram ya bisa merangkak, kan tidak bisa begitu ya. Sehingga kalau perkembangan lebih dari kemampuan yang dimiliki gitu ya dari seseorang. Nah, sehingga
tentang tadi kekuatan atau kelemahan dari gerakan tangan, misalnya contohnya, itu juga bisa Anda lakukan dalam kegiatan menari. Bisa dipraktekkan ya, seperti video berikut ini. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari loh. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, yuk mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, berikut ini akan dipraktekkan oleh Bu Oke dan juga Bu Detia. Yuk kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, kali ini Bu Tia akan memeragakan contoh gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tarian. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda tadi sudah menyimak ya contoh praktek tentang kekuatan tangan dengan gerakan tarian. Nanti bisa Anda coba kembali di rumah dengan lebih semangat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang karena sudah kelas 3, jadi penjumlahannya pun sudah semakin hebat. Nah, kalau misalkan dulu menjumlahkannya hanya 3 tambah 3, satuan saja, atau 10 tambah 10, puluhan dengan puluhan, bahkan ratusan dengan ratusan. Sekarang Anda akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan ribuan. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh. Berapa? Ayo kita baca ya angkanya ya, bilangannya. Di sini ada 2653 tambah 3302. Nah, kita akan hitung dengan cara bersusun pendek. Seperti ini. Nah, jadi pertama Anda tuliskan dulu bilangan yang pertama, begitu ya. Nah, karena di sini ada 4 angka, sehingga setelah 3 angka Anda harus berikan titik sebagai tanda, oh ini bilangan ribuan. Lalu sekarang kita akan tuliskan bilangan yang kedua. Nah, ketika mengerjakan soal penjumlahan dan disusun begini, dikotret begini, lebih baik itu Anda menuliskan bilangannya dari angka yang terakhir terlebih dahulu. Di sini kan ada satuannya berapa? 2. Nah, angka 2 ini kita simpan di bawah satuan lagi. Lalu setelah 2 ada angka berapa lagi? Ada 0. Anda tuliskan 0. Lalu ada berapa lagi? 3. Tuliskan 3 sejajar dengan bilangan yang di atasnya. Nah, ketika masih ada lagi bilangan selanjutnya, Anda lanjutkan juga. Di sini ada titik, Anda tuliskan lagi titik. Begitu ya, sejajar dengan bilangan yang di atasnya. Titik di atasnya. Lalu terakhir ini bilangan ribuannya ada 3. Nah, setelah selesai disusun seperti ini, sejajar antar nilai tempatnya, barulah kita akan jumlahkan. Nah, 3 ditambah 2 berapa? Iya, betul, 5. Lalu 5 tambah 0? 5, pintar. Lalu sekarang 6 tambah 3 berapa? 9. Dan 2 tambah 3? 5. Ingat kembali, ketika bilangannya lebih dari 3, maka setelah melewati 3 angka ini diberikan tanda titik. Kita baca bilangan bersama-sama ini berapa? 5.955. Alhamdulillah, Anda sudah selesai belajar menjumlahkan bilangan ribuan.
bersusun pendek ya. Sekarang, nah Anda coba lihat buku siswanya halaman 59, lalu Anda kerjakan ketiga soal ini. Insya Allah bisa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada jenis penjumlahan berikut ini. Nah, di sini ada bilangan 1200 dengan 2900. Ananda akan menjumlahkan kedua bilangan ini. Caranya sama seperti pada penjumlahan sebelumnya dengan penjumlahan bersusun pendek ya. Nah, bilangan pertama Ananda tuliskan 1200. Kemudian bilangan selanjutnya yang akan dijumlahkan seperti biasa Ananda menuliskan mulai dari angka yang terakhir. Di sini terakhirnya berapa? 0. Lanjutkan sampai dengan lengkap semua bilangan. Kemudian kita akan jumlahkan seperti biasa dimulai dari menjumlahkan bagian satuannya 0 tambah 0 berapa? Tetap 0 ya. Kemudian ini juga tetap 0. 2 tambah 9 berapa? Ya, 11. Karena 11 itu terdiri dari 2 angka, maka angka yang bernilai satuannya Anda tuliskan di bawah 1, lalu bilangan puluhannya kita simpan di atas. Di sini 1. Ini puluhannya 1 bernilai 10, satuannya 1 menjadi 11 ya. Lalu yang ini kita jumlahkan, digabungkan menjadi 4. Dan jangan lupa setelah 3 angka, Ananda bubuhkan tanda titik. Dan akhirnya jumlahnya adalah 4100. Alhamdulillah, Ananda sudah selesai melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan bersusun pendek. Nah, lalu Ananda kerjakan kembali latihan halaman 61. Ya, ada 4 soal Anda kerjakan di buku siswanya. Nah, selesai deh alhamdulillah pembelajaran pada tayangan kali ini. Jadi, tadi Anda sudah belajar pertama mencari informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan dari lahir sampai sekarang sampai di kelas 3. Kemudian anak-anak juga belajar mempraktekkan kekuatan dan kelemahan dari tangan melalui gerakan tarian-tarian yang telah diperagakan oleh Bu Guru ya, ada Bu Detia dan Bu Oke. Lalu terakhir tadi juga anak-anak sudah melakukan penjumlahan dari bilangan ribuan. Nah, insya Allah Ananda dapat mengulang kembali materi yang telah disampaikan di sini ya bersama ayah dan bunda ya. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama Bu Ani pada tayangan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.